Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi sama kita bertiga di mana Mbak Tar? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Bahas apa Mbak Tar? Ada pertanyaan? Oh, jelas itu. Oh, jelas, pasti. Aduh. Pertanyaan sudah menunggu Kak Iren. Semangat. Ini ada pertanyaan masuk. Aku bacain ya, singkat sih. Assalamualaikum. Kak mau tanya soal gimana cara kita membersihkan diri dari makanan haram atau riba yang sudah terlanjur masuk ke tubuh kita. Itu caranya tuh gimana gitu loh. Karena ya dia udah takut lah dengan kondisinya ini, takutnya ada sesuatu yang dulunya masuk ke tubuhnya dan anaknya yang tidak jelas gitu. Itu gimana tuh Kak Iren? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dia tadi ucap salam. Ya. Ucap salam ya. Enggak. Yang pertama, kalau cara membersihkan dari yang haram atau riba atau apa yang udah terlanjur masuk, yang pertama ya taubat. Sholat taubat ditaubatkan dulu. Ditaubatkan dulu. Yaitu yang sebut taubatan nasuha. Ditaubatkan dulu, diakui dulu di hadapan Allah, minta ampunan dulu dengan Allah. Gitu kan? Setelah itu benar-benar selektif untuk benar-benar selektif dengan makanan gitu, untuk nggak lagi abai, nggak lagi ignore. Kalau ternyata sampai sekarang mungkin masih ada dan sangat tahu gitu ya, dia tahu gitu kan, tahu kalau misalnya ada sumber dari sini nih, ini ada potensi uang haram nih yang sumber dari sini, misal ya saat ini kan yang nanya juga Mbak Fulana, misal dari sumber yang ini tahu bahwa di sini akan ada potensi nih untuk suatu penghasilan haram yang nggak usah dipakai, jangan dipakai dari situ. Jadi bukan hanya sekedar taubat, cuma hanya sekedar taubat, tapi taubat dan nggak akan ngulang. Jadi selektif gitu sama makanannya, selektif dengan sumber penghasilannya, gitu. Dengan apapun yang akan masuk ya selektif. Makanan halalan thayyiban, halal aja dulu deh, halal itu kan tiga syaratnya, tiga. Yang pertama itu zatnya, yang kedua prosesnya, yang ketiga sumbernya, ya kan? Zatnya halal, seperti waktu dulu kan pernah juga dibahas ayam, taruhlah gitu kan ya, ayam. Ini kan zatnya halal. Tapi ketika prosesnya dia disembelih tanpa menyebut nama Allah, apakah ini menjadi halal? Tidak. Haram, karena karena memang aturannya segala sesuatu hewan, segala sesuatu ya hewan seperti unggas, seperti kayak ayam, bebek, begitu kan, itik yang seperti itu, kemudian hewan kaki empat yang halal dimakan, hewan kaki empat yang halal dimakan, saya katakan itu harus disembelih dengan menyebut nama Allah, disembelih dengan cara menyembelih yang benar. Ya kan, bahkan sebenarnya kalau dalam Islam tuh harusnya sebenarnya kan sekali gorok gitu kan, harus dengan yang tajam sekali gitu kan, itunya pisaunya, nggak bisa yang tupul yang gitu kan, nggak boleh itu nyakitin si hewan. Jadi kan dia harus benar-benar gitu kan, udah
Sekali Terus tarikan. sekali tarikan nafas nggak gitu udah langsung, dan sambil menyebut nama Bismillah Allahu Akbar, seperti itu halal. Nah halal nih udah dua nih syarat terpenuhi halal. Kemudian daging ini yang sudah halal ini dibeli dengan uang dengan cara ikhtiar halal. Nah halal tuh udah semua ini baru halal loh ya, baru halal. Belum ngomongin toyibahnya. Kalau toyibah itu artinya bagus ke tubuh, dan memang itu bermanfaat untuk tubuh dia. Nah ini halalan toyibah, gitu. Tapi untuk halal aja dulu lah, untuk halal dulu, gitu. Karena emang ada yang halal tapi nggak toyib, ada. Maksudnya tapi toyibnya ini beda-beda tiap orang ya. Karena gini nih, ada orang yang memang dia harusnya tidak boleh berlebih karbo. Bukan dalam arti karbohidrat haram untuk tubuh dia, enggak. Tapi dia harus sudah kurangi atau bahkan mungkin dia jangan makan dulu. Enggak makan. Bukan dalam arti haram. Karbonya halal. Tapi enggak toyib gitu ke tubuh dia. Kalau untuk dia konsumsi. Gitu kan. Ada orang juga yang enggak toyibah tuh untuk makan Gula. gula ya, seperti itu. Gulanya halal tapi nggak toyib, gitu kan, nggak jadi toyibah tuh di tubuh dia, begitu. Dia Nah masalah toyibah ini ya udah, ini jadi keputusan masing-masing. Tapi halal ini satu keharusan, halal itu satu keharusan. Jadi untuk halalnya aja harus selektif. Kalau kita ragu dengan kehalalannya ini, ya lebih baik gak usah, gitu. Jadi boleh selektif, bukan hanya jadi gimana cara membersihkan, yaitu sholat tobat terus, sholat tobat, bukan hanya sekali dua kali. Karena berapa tahun dia tuh ngerasa udah makan makanan yang nggak jelas kayak gitu, terus gitu menghibah, minta ampunan terus sama Allah, sambil minta untuk Allah bimbing, Allah tolong jaga saya dan anak-anak saya, keluarga saya dari makan makanan yang haram, atau bahkan makan makanan yang syubhat, yang lebih mengerikan daripada haram. Kalau haram udah jelas haram, kalau haram udah jelas tuh ya, kelihatan haram, gitu. Tapi kalau syubhat ini kan nggak jelas, ini halal apa haram lah, ini yang lebih mengerikan. Jadi setiap pada sholat taubatnya itu ya minta supaya dia hanya minta Allah bimbing dan pagari dia dari makanan ya, dari asupan-asupan yang syubhat. Ya. Kalau udah jelas haram ya harus dijauhi. Kalau udah jelas haram ya udah haram, pasti ya harus dijauhi. Seperti itu. Jadi ya caranya membersihkan ya cuman itu. Nanti sampai kemudian saya mati ini apa udah bersih, Allah alam, nggak tahu kan. Mbak sendiri nggak tahu di dalam tubuhnya, ya Allah yang akan maha tahu. Paling tidak, makanya saran saya itu adalah setiap hari salat taubat, dan supaya Allah pagari itu, Allah bimbing itu. Biar nggak lapar mata, biar nggak kepengen ini kepengen itu, gitu. Padahal udah tahu itu kok kayaknya enak ya, udah nggak di ini lagi, gitu kan. Kalau sekarang, kalau misalnya orang yang sudah terbimbing itu, dia pasti akan selektif ya, lihat ini dilihat. Apalagi sekarang, apalagi pada waktu pas udah mulai boykot itu kan. Nah, itu tuh bisa lama tuh. Jadi ini produk apa? Tanya dulu. Ini produk apa? Brand lokal atau brand mana? Kira-kira ada ini? Tanya dulu. Walaupun udah ada aplikasi apa Notengs ya. Ya. Walaupun udah ada aplikasi Notengs, masih tetap. Padahal yang diproduksi oleh mereka itu juga belum tentu haram juga itu, tapi ini adalah untuk kepentingan jihad, akhirnya itu kita haramkan untuk dimakan.
Itu untuk hal-hal yang seperti itu juga, karena itu nanti juga ya memang yang pertama kali akan dihisap pada waktu kita di alam kubur adalah sholat. Tapi setelah itu apa yang kita makan? Gitu. Ya gitu Mbak. Jadi yang bisa saya sampaikan cara membersihkannya, sholat taubat, bukan hanya sekali, terus sholat taubat, lakukan sholat taubat terus gitu kan, sampai merasa diri tenang dan selalu minta pada Allah untuk dijaga, dipagari dari asupan-asupan yang haram dan syubhat. Gitu kan, makanya sebenarnya itu ada sih ya slogannya Abah guru saya yang saya ingat ya kan, beliau katakan, hidupkan sunnah untuk menyempurnakan yang wajib, jauhkan yang makruh untuk terhindar dari yang haram. Gitu. Jadi ya gimana cara membersihkannya itu Mbak, tapi yang wajibnya jangan kelewat ya, jangan terlalaikan gitu kan. Sudahnya hidup tapi yang wajibnya itu ya kayak 2 rakaat subuh itu nggak bisa diganti dengan 1000 rakaat duha loh, dengan 1000 rakaat tahajud itu nggak bisa loh. 2 rakaat subuh nih yang nggak bisa diganti itu. Jadi jangan menghidupkan sunnah. Waktu itu karena ada yang nanya gini, ada yang bilang gini, saya sholat subuhnya sering ketinggalan Mbak, saya sering kesiangan kalau bangun subuh. Sering dia bilang sering ya kan, saya sering kesiangan kalau bangun sholat subuh. Itu gimana ya? Ya ketika kesiangan, saya hanya jawab ketika kesiangan langsung sholat, langsung wudhu terus sholat gitu. Ketika kesiangan bersihkan diri langsung wudhu sholat gitu kan. Tapi kalau saya sering kesiangan gitu, kira-kira gimana? Apakah itu jadi dosa? Ini pertanyaannya, kok sering sih kesiangan? Kalau kadang-kadang kesiangan oke, tapi sering kesiangan, sering loh. Dia nggak Sering itu kayak udah jadi kebiasaan. Udah jadi kebiasaan. Terus gimana Malah saya seolah untuk kayak nambel? nggak ada, ya kayak seolah nggak ada usaha buat merubah itu, jangan jadi sering gitu kan. Iya, Kan sering. Nah, ini kok sering gitu kan? Yang akhirnya saya jadi mengerti kok sering gitu kan? Kalau kadang-kadang oke gitu. Akhirnya saya bilang gini, itu potensi besar Mbak untuk jadi kaum munafik. Hah, masa gitu Mbak? Kata dia, iya. Iya. Sekarang gini, bertauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan? Tiada Tuhan selain Allah, dan aku mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, kan? Tiada Tuhan selain Allah. Allah suruh tuh bangun subuh, kalau bisa 2 rakaat sebelum subuh, enggak ya wes, enggak apa-apa gitu kan. Tapi subuh di awal waktu. Itu perintahnya Allah kan, perintahnya Allah. Dan makna lebih dalam dari syahadat itu adalah cinta pada Allah dan Rasulnya. Berarti mereka yang bertauhid, mereka yang sering mengucapkan syahadat, mengaku cinta pada Allah dan Rasulnya. Di dalam, terus ketika lagi sholat juga, ini sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati gitu kan. Ini sholatku untuk hidupku, untuk matiku. Katanya gitu kan. Tapi telat. Sering lagi gitu kan. Apa namanya kalau bukan munafik? Gitu. Nah, di situ dari situ jadi
Kemudian bertanya, kalau saya hidupkan sunnah, kira-kira akan bisa menambal nggak? Enggak. Kalau terlalu sering, sesering itu, bahkan hampir tiap hari, terus setelah itu maksudnya mau diganti gitu dengan duha sekian puluh rakaat gitu, enggak. Mohon maaf. Bisa Gitu kan? nambal Karena itu kalau kadang-kadang gitu ya. ya kalau kadang-kadang atau gini nih, eh, kita tidak dengan satu kelalaian yang seperti itu. Jadi ibarat kata begini, sholat sholat kita udah sungguh-sungguh, tapi kita nggak tahu sholat kita ini sempurnakah Ya. atau tidak di mata Allah. Maka kita berharap sunnah-sunnah yang kita hidupkan ini akan menambal ketidaksempurnaan itu, ketidaksempurnaan yang kita tidak tahu. Hmm. Ya, Bukan betul. ketidaksempurnaan yang kita udah ngerti, tapi kita nggak perbaiki, bukan. Ya, Sunnah-sunnah itu kan untuk menambal ketidaksempurnaan yang kita nggak tahu. Artinya dengan sunnah ini kita masih merasa bahwa sholat saya belum sempurna. Saya takut kalau sholat saya itu belum sempurna. Saya takut kalau ini ada kekhawatiran di situ. Tapi kan kalau sering telat subuh, ya kan itu bukan ketidaksempurnaan yang nggak tahu. Dia tahu kan kalau itu salah gitu kan. ya, Ya sekarang gini, ibarat kata sama perusahaannya disuruh on time datang jam 8. Dia datang jam 10. Terus Oh. dia bilang karena dia mau nambel, dia bilang lembur tuh sampai malam. Kata perusahaannya nggak dihitung lembur, nggak akan dihitung bahwa kamu akan jadi karyawan teladan, enggak, karena beda effort di pagi hari dengan yang udah malam hari, walaupun kamu tambah. Ya, Ini perusahaan manusia. Lah Allah beda loh. Beda nilai sholat subuh dengan nilai sholat duha itu beda. Gitu. Jadi pesan saya, hidupkan sunnah untuk menyempurnakan yang wajib. Itu ketika yang wajib memang Mbak merasa Mbak ada ketakutan bahwa yang wajib itu masih belum sempurna di mata Allah, maka saya tambah dengan yang sunnah. Seperti itu. Dan jauhi yang makruh. Jauhi yang makruh. Apapun yang dihukumi makruh, jauhi. Supaya Mbak terhindar dari yang haram. Jadi yang makruh aja harus jauhi. oke. Misalnya kayak gini, kalau mungkin sesekali oke, ya kan, dan misalnya kayak gini, tadinya tuh suka banget misalnya sama jengkol, sama pete, kan ini kan hukumnya makruh nih, ada di meja makan, lagi bertamu tempat orang, kok jengkolnya kayak enak gitu ya kan, dimakan sebenarnya nggak dosa, tapi kalau dijauhi itu berpahala. Itu mungkin Mbak bisa mulai dari situ. Tapi kalau sesekali nggak apa-apa, ya nggak apa-apa dimakan juga kan nggak dosa sebenarnya. Tapi kalau dijauhi itu berpahala. Atau lagi murah nih musim pete, murah gitu kan? Lagi pas musim pete lagi murah, kayaknya enak nih sambal pete teri gitu kan? Oh, bisa menjauhi itu untuk oke, sesekali misalnya beli, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu sering, awas nanti lama-lama terlalu sering kita melakukan hal makruh, kita akan nggak sadar ketika nyenggol yang haram, kita nggak berasa. Sesekali oke, nggak apa-apa sesekali, tapi bisa tahan diri untuk tidak terlalu sering. Ya. Itu saran dari saya untuk bisa membersihkan diri dari makanan-makanan asupan-asupan yang dia takut itu ada unsur haramnya, seperti itu ya Mbak ya. Semoga ini bisa menjawab. Insya Allah. Iya. Ada pengalaman? Enggak. Soalnya Peti berkebun.
Loveti berkebun soalnya. Ya, Ya, kalau kami para petani emang untuk hal yang seperti itu alhamdulillah bisa terjaga ya, ah, bisa terjaga. Bisa terjaga kalau untuk kami para petani. ya. Dan ini kayak di lingkungan rumahku kan kayak yang jual ayam gitu-gitu, orang-orang yang ini Mbak udah pasti nih pakai Bismillah gitu. Udah tahu Tahu, gitu. udah tahu para orang-orang sini juga. Kalau misalnya kayak apa ya besar-besar gitu kayak sapi apa, udah tahu juga nih. Bapak sendiri yang nyembelih gimana. Nah, Jadi ya kayaknya kayak kalau sayuran kayak apa kan udah pasti nih kalau hasil dari sayuran kan mau walaupun dari pasar juga tuh gimana kan nggak ada syarat untuk penyembelihan. ya, ya Kayak makanya ikan juga kan nggak ada syarat untuk penyembelihan kayak ikan. dari segala sumbernya insya Allah. Nah, kalau yang Iya. bukan petani, yaitu Nah, carinya kayak tukang ayam tuh, ya yang sama yang kita tahu yang orangnya. kita tahu yang maksudnya Ya, benar-benar gitu. ya, ya Yang kita alhamdulillahnya sih tahu. kayak aku ada yang di pasar kan pasarnya alhamdulillahnya deket, jadi yang jualan orang-orang sekitar sini yang kita tahu gitu loh. Jadi beli ayamnya oh di situ aja gitu. Ya. Mm. Menghindari ayam-ayam yang eh, tahu kan yang udah dari pasar induk gitu loh, itu kan suka nggak tahu ya kayak gitu. Yang kadang mereka suka Udah ininya udah udah ayam dipelintir potong. gitu kan. Ya udah Lehernya ayam potong. dipelintir gitu. Tapi saran sih buat Mbak Tari walaupun hidup di kota nggak usah ini nernak ayam atau apa untuk menghindari itu. Banyak alternatif lain kok selain harus nernak ayam di kota gitu. Ya kali aja terinspirasi Mbak Enggak, Tari. sebenarnya di pasar juga ada orang jual ayam hidup. Iya, Ini iya, pernah saya makanya lakukan. Jadi waktu saya di Serang, iya, iya. saya di Di Serang sini ya kan. alhamdulillah ketemu yang gitu. Jadi Mm-mm. dia sembelih di situ. Iya, sembelih di situ terus langsung minta dipotong, dibersihin itunya Ya, sama dia di situ, potongin udah itu jadi tinggal masak pokoknya di rumah. Tapi kita udah lihat gitu prosesnya ya, betul. gitu. Nah, itu saya lakukan tuh waktu di Serang. Ya, Kalau di sini di desa sini masih banyak orang yang misalnya menyembelih mereka karena memang bagi mereka itu adalah emang udah dari dulu-dulu kan namanya nyembelih ya harus pakai bismillah begitu kan. Kalau di karena di sini juga tinggal di kampung walaupun kemudian kita beli ayam di pasar relatif aman gitu. ya, Memang di kampung lebih relatif aman untuk yang seperti begitu gitu kan karena eh, walaupun mereka itu apa mungkin nggak sadar itu tapi ya seperti itu yang adab-adab yang diturunkan dalam ilmu agama masih terpakai Betul. ya, gitu. Nah kalau di kota ini yang kadang saya pernah lihat ini soalnya waktu saya di Tangerang di tempat tukang ayam itu tukang ayamnya ini apa jadi gini kita punya tetangga dia tetangga saya ini polisi ini nah si tetangga polisi ini punya temen nih si tukang ayam. Waktu itu diajak tuh ke situ, diajak main ke situ. Agak kaget juga ngelihat dia iniin ayamnya tuh cuma dipelintir lehernya, ngek lempar gitu. Wah, nggak jadi udah. Sekarang ada juga metode baru kayak dimasukin ke kotak, di situ ada setrumnya udah langsung mati gitu ayamnya. Ya, penyiksaan. Oh, ada tuh. ya. Penyiksaan seperti itu. Jagal ayam. Nah, itu dia. Bahkan dan juga kata ada teman saya juga yang bekerja di tempat ayam goreng terkenal dengan logo Bapak Tua itu. Nah, itu apalagi itu core produknya penjajah ya. Brand itu core produknya penjajah. Tapi herannya masih banyak diminati di Indonesia. Dan yang datang itu yang berjilbab-jilbab
itu pun menyembelih ayamnya itu tidak dengan dipotong. Pakai Artinya, alat itu. iya, artinya dipotong pun tidak. Terus nggak mungkin dia baca bismillah juga kan, dipotong pun disembelih pun tidak. Gitu. Jadi ya silahkan aja. Dan kalau ternyata mereka itu masih tetap makan di situ, nggak peduli dengan saudara kita di Palestina, ya itu wajar aja. Karena apa? Karena makanan-makanan haram yang dikonsumsi terus-menerus ya akan bisa membuat kita itu jadi kayak bebal gitu loh. Nah, Mbak yang merasa takut ini dengan apa yang terjadi, alhamdulillah bersyukur Mbak masih merasa takut. Duh, gimana caranya ya untuk membersihkan ini? Saya takut. Nah, ini insya Allah ini adalah alarm positif gitu loh. Karena kalau orang yang udah kebanyakan itu ibarat kata udah bergerak, jangankan ngerasa takut begitu, dikasih tahu, dikasih peringatan aja, dia akan lebih nggak usah ngurusin hidup orang lain. Urusin aja hidup lu sendiri gitu kan. Dia yang paling punya surga, nanti dibilang begitu, dia yang udah punya kunci surga, ntar digituin sama dia, pasti seperti itu. Lihat aja banyak kok, karena makanan-makanan yang syubhat itu, ya itu akan membentengi hijab yang sangat tebal untuk hidayah. Gitu. Nah, semoga menjawab ini ya Mbak. Ya, Fet mau nambahin nggak, Fet? Enggak, udah. Udah. Mbak Tari mau nambahin, Mbak Tar? Enggak, cukup. Cukup. Oke, semoga menjawab buat mbaknya yang udah bertanya ini. Sholat taubat ya, taubatan nasuha, hindari yang makruh untuk terbebas dari yang haram, hidupkan sunnah untuk menyempurnakan yang wajib. Itu aja pesan buat mbaknya dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.